Saat evaluasi, Presiden Joko Widodo menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap pertama tidak efektif. Hal ini dinilai dari masih tingginya mobilitas serta kasus COVID-19 yang masih naik di sejumlah provinsi. Apa kebijakan pemerintah selanjutnya untuk memutus penularan COVID-19 secara lebih efektif? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kepresidenan Kantor Staf Presiden Dani Amrul Ihdan. Selamat malam Bung Dani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pula pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rian Nugroho. Pak Rian, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat selalu. Mas Dani sehat selalu. Semoga. Baik, Mbak. Pak Rian, saya ke Mas Dani lebih dulu ya. Bung Dani, kita sudah mendengarkan tadi evaluasi dari Pak Jokowi. Sebenarnya apa saja yang melatar belakangi Presiden menyatakan bahwa PPKM di tahap pertama kemarin tidak efektif? Ya, pertama dari sisi mobilitas ya. Karena kan PPKM itu sebetulnya outputnya bagaimana kita bisa meminimalisir mobilitas masyarakat sehingga angka yang terkonfirmasi positif atau positive rate ini bisa diturunkan. Termasuk juga tadi ujungnya adalah angka kematian. Karena kita tahu jumlah rumah sakit, jumlah ICU, jumlah isolasi juga saat ini terbatas dan akan mencapai puncaknya ketika memang kasus pandemi ini terus naik secara eksponensial. Nah, yang kedua, mobilitas. Kalau kita melihat angka mobilitas ya, dari tujuannya PPKM itu paling tidak bisa menekan angka mobilitas itu di atas 30% minimal ya. 30 sampai dengan 35% harusnya bisa ditekan. Tapi faktanya kalau kita melihat dari beberapa gabungan dari data-data lapangan, kita lihat bahwa PPKM itu hanya menekan angka mobilitas itu sekitar 10 sampai dengan 25%. Nah, hanya di Pulau Jawa itu rata-rata sekitar 15 malah sampai dengan mendekati 25%, belum di atas 25%. Hanya di Pulau Bali ya, di Pulau Bali itu kita lihat memang bisa menekan angka mobilitas sampai hampir 30% sebetulnya secara rata-rata kumulatif. Nah, ini kan berarti tidak berhasil, itu yang disebut Pak Presiden bahwa itu tidak efektif di lapangan. Peraturannya bagus, aturannya betul, tapi implementasi di lapangannya tidak pas. Sehingga kita harus melakukan perbaikan lagi ke depan. Baik itu dari 3T-nya, dengan melakukan 3T secara masif, dan juga membangun manajemen 3T dengan lebih baik lagi. Umpamanya nih, kita tahu nih ya, katakanlah ada kerabat yang kena nih ya, yang terkonfirmasi positif umpamanya. Nah, itu memang harus di-tracking dan di-testing. Tracking, tracing, dan testing bagi kerabat yang sangat dekat itu. Nah, itu harus dilakukan secara masif. Dan apabila ada kerabat dekat yang terkena, itu memang harus si orang-orang yang kontak dekat itu memang tidak boleh keluar dulu untuk mengeliminir terjadinya transmisi apabila dia keluar, walaupun sambil menunggu hasil tesnya positif atau negatif. Nah, itu kan salah satu manajemen pengendalian dalam hal 3T ya, sebagai contoh simpelnya saja. Karena banyak juga kontak-kontak erat yang dengan pasien yang terkonfirmasi positif masih juga berkeliaran atau di luar rumah. Nah, ini kan juga berbahaya, karena kan nggak tahu juga kita apakah ini carrier ataupun sudah konfirmasi, juga nggak tahu, apalagi banyak OTG sekarang. Nah, ini juga sebagai langkah antisipatif. Sebelum saya bertanya soal apa saja yang akan dilakukan pemerintah, sebenarnya begini, ketika Anda tadi bilang penerapan aturan yang sudah benar, sebenarnya aturan yang seperti apa sih PPKM ini? Karena saya beberapa kali mewawancara dari pemerintah, ada waktu itu Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Muhadjir Effendi, mereka menyatakan bahwa sebenarnya aturannya sama seperti PSBB, namanya saja yang PPKM. Jadi sebenarnya aturan apa yang hendak dimajukan dalam PPKM ini yang tadinya diharapkan jadi semacam strategi yang ampuh untuk menekan laju penularan COVID? Pertama, mobilitas yang harus diturunkan. Paling tidak mobilitas itu bisa minimal jadi 30% ya. Bahkan kalau kemudian dasar hukumnya sama dengan PSBB, apakah kemudian Anda bilang yang mana penerapan aturan yang benar ini yang mana? Dasar hukumnya itu sama, Mbak. Baik PSBB maupun PPKM ini sama, pakai undang-undang karantina wilayah. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda antara PSBB dengan PPKM ini. Yang ada hanyalah implementasi di lapangan. Karena kan PSBB sendiri sebagai payung kan dia tidak berubah. Hanya itu istilahnya saja. Adalah PPKM dalam rangka tadi itu meminimalisir mobilisasi masyarakat dengan cara ya tadi yang ada di pasal-pasal itu, di butir-butir dari PPKM itu, WFH yang diperketat untuk sektor yang non esensial, yang sektor esensial juga ada batasannya juga, kemudian juga jam restoran, jam pusat layanan publik, mall, pusat-pusat perbelanjaan,
restoran juga itu dibatasi jam bukanya. Sekarang kan sampai dengan jam 7 malam, terus ditambah lagi sampai jam 8 malam. Itu kan sebagai contoh implementasi di lapangan. Jadi PPKM itu lebih teknis daripada PSBB. Itu memang istilah aja ya, istilah. Nah, dengan adanya koridor ini, dengan adanya eskalasi sekarang ini sudah satu hari ini sudah 14.000 lebih, positif rate juga sudah tinggi, 17% lebih, maka PPKM itu dievaluasi secara total untuk teknis operasionalnya di lapangan. Ya, teknis operasionalnya di lapangan. Bisa saja dalam evaluasi itu nanti akan ada pengetatan kembali, katakanlah yang WFH untuk sektor yang non-esensial, non-layanan publik yang esensial. WFH-nya di atas 75%, bahkan sampai 100%. Yang untuk sektor layanan publik, WFH-nya ya juga dinaikin. Nah, itu sebagai contoh. Restoran juga yang tadinya sekarang bisa dine in, nah ke depan ini bisa saja dievaluasi untuk menekan laju dalam koridor waktu tertentu, katakanlah seminggu atau 2 minggu, ini bisa saja yang dine in itu ditiadakan, semua take away. Itu sebagai simulasi-simulasi untuk pengejawantahan teknis operasional di lapangan dalam rangka pengetatan. Tadi Pak Jokowi kan bilang itu sebagai sebuah evaluasi. Kalau wartawan, kalau publik diberi akses terhadap ratas ini kan biasanya memang baru pembukaan. Pak Jokowi menyampaikan beberapa hal yang ingin ia sampaikan kepada para menteri. Tapi kemudian ratasnya sendiri tidak bisa secara langsung diakses oleh masyarakat. Nah, apa sih sebenarnya setelah tadi pembukaan ratas yang Pak Jokowi menyatakan bahwa PPKM ini tidak efektif, kemudian harus ada strategi yang lebih baik, yang kalaupun ekonomi turun ya nggak apa-apa asalkan COVID-nya juga turun. Tadi pada saat ratasnya sendiri, apa sebenarnya yang kemudian dikemukakan baik oleh Pak Jokowi sendiri maupun para menteri? Ya, tentu nanti untuk detail apa pointers yang dilaksanakan pada saat ratas, itu nanti kita bisa coba tanyakan kepada Pak Mensesnek atau Pak Mensekap. Namun demikian, biasanya pada saat ratas itu setelah Presiden memberikan arahan, lalu kemudian ada feedback dari para menteri, ada paparan, lalu kemudian diberikan rekomendasi-rekomendasi untuk diambil keputusan strategisnya. Nah, oleh karenanya kita tunggu saja, karena kan diminta dievaluasi ya. Evaluasi kemarin dari Jumat, ini ada Sabtu Minggu, Senin, nah insya Allah ini akan ada beberapa langkah strategis di lapangan dalam rangka perbaikan dari PPKM atau pengetatan daripada PPKM ini. Saya beralih ke Pak Rian. Pak Rian, tadi sudah lihat, pasti Pak Rian juga sudah menyaksikan Presiden Jokowi di depan beberapa menterinya dalam ratas menyatakan bahwa PPKM tidak efektif, harus ada strategi yang lebih mumpuni lagi. Apa yang Anda baca dari semua semua pernyataan dari Pak Jokowi, settingan ratasnya bersama para menteri dan tone suara yang dikeluarkan oleh Presiden? Nomor satu harus kita akui Pak Jokowi adalah tipe pemimpin yang hands on. Hands on itu tahu dan ngurus sampai detail. Hal kedua adalah kalau tadi kita lihat bahwa yang nampak adalah hilangnya orkestrasi kebijakan untuk penanganan pandemi COVID. Sebentar yang saya lihat tadi tidak ada Pak Erlangga, tidak ada Pak Kepala Satgas, tidak ada Pak Erick Thohir. Tapi kalau boleh saya sampaikan sebentar. Tidak ada Pak Erlangga, tidak ada Pak Erick Thohir. Anda baca sebagai hilangnya orkestrasi? Melemahnya orkestrasi. Saya nggak tahu masalah ini masalah apa kejadian, tapi harusnya seperti ini. Nah, tapi yang baku adalah saya tadi menyimak Pak Jokowi mengatakan bahwa kita harus banyak-banyaknya melibatkan para ahli pandemi. Hemat saya ini masukan Pak Jokowi baik, tapi kurang pas. Karena? Masalah sekarang adalah masalah kebijakan yang tidak rapi, sehingga kita lupa masalah COVID ini bukan masalah virus saja. Tapi yang utama adalah bagaimana manusia. Manusia adalah tentang kebijakan publik. Jadi menurut saya mau ditambah selain yang namanya ahli pandemi tadi, Pak Jokowi perlu disupport oleh tim atau ahli kebijakan publik yang bukan cuma ahli berteori, tapi ahli praktek. Dan kalau seperti ini, sudahlah, jangan membedakan apakah ini aliran mana, aliran itu, semuanya udah NKRI. Nah ini kalau boleh, nanti saya kira saya sepakat dengan Mas Denny, saya kira memberikan masukan kepada KSP, Pak Jokowi, tambah Pak, ini bukan masalah virus, Pak, tapi ini masalah manusia. Dan masalah manusia jauh lebih susah kembang virus. Manusia, contoh ya, kita mencoba model kalau saya bilang orkestrasi. Tadi Mas Denny menyatakan betul antara PSBB dengan PPKM tidak beda. Artinya apa? Ini kerjaan belum selesai, udah rebranding lagi. Nah, rebranding itu berat loh gitu. Yang kedua, kita tahu
PSBB itu dasar hukumnya itu adalah PP. Nah, ini yang namanya PPKM ini cuma impres Mendagri. Ya jelas nggak efektif. Makanya terus terang, kalau boleh, di timnya Pak Jokowi diperkuat lagi ahli kebijakan publik, tapi yang tidak menggampangkan masalah. Dengan hormat. Karena seringkali saya lihat advis policy yang masuk ke presiden, itu gampangkan masalah. Apa buktinya? Kebijakan dengan mudah berganti-ganti. Kasihan presiden. Karena bagaimana juga keberhasilan COVID, keberhasilan presiden juga. Kita harus pastikan presiden berhasil. Dan itu saran kami kalau saat ini masih memungkinkan, perkuat di situnya. Baik, itu tadi jadi sesuatu yang bagus karena di luar virusnya, cara penyampaian kepada masyarakat, komunikasi publiknya harus firm, harus clear begitu ya, supaya sampai ke masyarakat jelas begitu apa yang hendak distrategikan. Bukan komunikasi publik, Mbak. Sejak kebijakannya itu kebijakannya juga. Ya. Kalau kebijakannya itu udah kuat, komunikasi mudah. Tapi kalau kebijakannya belum terorkestrasi, berat. Jadi sama-sama kita harus memperhatikan ini. Tapi Pak Rian, selama ini Anda menilai PPKM tahap pertama kemarin itu seperti apa sih? Apa memang benar-benar tidak efektif seperti yang disampaikan Pak Jokowi? Sejak awal saya perkirakan nggak bakal efektif. Kenapa? Ini masukan parsial. Masalahnya itu masalah yang betul-betul melibatkan sana kemari, harusnya masukannya lebih dari sekedar ini kan semacam eksperimen saja. Saya juga mikir jangan-jangan eksperimen dari salah satu menteri saja masuk ke presiden, tuh masuk. Nah ini harus nggak boleh dulu. Sesuatu kebijakan baru sebelum dieksekusi itu disimulasikan dulu. Itu teorinya public policy, jadi nggak boleh menggampangkan. Baik. Tadi ada yang menarik bahwa Pak Jokowi meminta Pak Menko, saya bayangkan itu berarti Pak Menko, Pak Luhut tampaknya ya, yang persis duduk di depan Pak Presiden, itu untuk melibatkan sebanyak mungkin epidemiolog. Di luar soal kebijakan publik ya Pak Rian. Tapi apakah ini artinya selama ini proses pembuatan kebijakan publik itu memang tidak banyak melibatkan epidemiolog? Akan dijawab oleh Bung Dhani sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.